Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CTR. Untuk pembahasan kali ini, sang admin CTR akan membagikan informasi Islami yang diambil dari kisah nyata, yaitu kisah inspiratif nyata seorang pemuda Islam di Paman Sam. Mau tahu perjalanan kisahnya? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo bareng-bareng untuk mengklik tombol subscribe juga lonceng notifikasinya biar Anda kalian semua tidak ada yang ketinggalan sedikit pun notifikasi penting dari channel ini. Gimana? Sudah subscribe belum? Kalau sudah, mari kita lanjut. Kisah inspiratif nyata pemuda Islam di Paman Sam. Kisah nyata ini adalah seorang pemuda Islam yang baru saja menyelesaikan studinya di Amerika. Beruntung pemuda ini diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dikaruniai pendidikan agama Islam, bahkan dia mampu mendalaminya. Dimanapun dia berada selalu menebarkan kebaikan hingga semua orang yang berada di dekatnya merasa nyaman dan aman. Selain sebagai pelajar, pemuda ini juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika Serikat, dia berkenalan dengan seorang Nasrani. Nampaknya seorang Nasrani ini tahu kepribadian pemuda ini. Singkat cerita, hubungan mereka menjadi lebih akrab, tentunya dengan harapan bahwa temannya tersebut kelak akan mendapatkan cahaya Islam. Nikmat terbesar bagi seorang manusia, karena jika kita bukan seorang Muslim dan meninggal bukan dalam keadaan Muslim, maka sahabat tentu tahu akibatnya. Nauzubillah. Dan pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk serentak para hadirin menyambut kedatangannya dengan berdiri kemudian duduk lagi. Pendeta tersebut sontak kaget dan terbelalak setelah sepasang bola matanya menyapu penonton seraya berkata, "Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Muslim itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang Muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Seketika timbul pikiran dari pendeta tersebut untuk memanfaatkan pemuda ini dengan cara memojokkannya di hadapan para hadirin dan demi mengukuhkan markas besarnya. Maka dipanggillah pemuda itu dan memberikan tantangan debat kepadanya. Pemuda Muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut dengan yakin, karena sesungguhnya kepada wali Allah itu mereka tidak khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya. Begini pertanyaannya. 1. Sebutkan satu yang tiada duanya. 2. Sebutkan dua yang tiada tiganya. 3. Sebutkan tiga yang tiada empatnya. 4. Sebutkan empat yang tiada limanya. 5. Sebutkan lima yang tiada enamnya. 6. Sebutkan enam yang tiada tujuhnya. 7. Sebutkan tujuh yang tiada delapannya. 8. Sebutkan delapan yang tiada sembilannya. 9. Sebutkan sembilan yang tiada sepuluhnya. 10. Sebutkan sesuatu yang tidak lebih dari 10. 11. Sebutkan 11 yang tiada 12-nya. 12. Sebutkan 12 yang tiada 13-nya. 13. Sebutkan 13 yang tiada 14-nya. 14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. 15. Sebutkan apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya. 16. Sebutkan siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga. 17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. 19. Sebutkan siapakah yang tercipta dari api.
siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 20. Sebutkan siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22. Sebutkan pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah itu membaca tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda muslim itu menjawab pertanyaan sang pendeta. 1. Satu yang tiada duanya ialah Allah. 2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 12. 3 yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5 yang tiada enamnya ialah salat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya ialah langit yang 7 lapis. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk ayat 3. 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah SWT berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Al-Haqqa ayat 17. 9 yang tiada 10-nya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu, tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. Juga menenggelamkan Karun dan harta bendanya ke bumi. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf alaihi salam. 12 yang tiada 13-nya ialah mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Tawir ayat 18. 15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus AS. 16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Luqman ayat 19. 18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih dan kambing Nabi Ibrahim. 19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. 20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Solih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah pasukan penghancur Ka'bah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi yaitu penghuni gua. 21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita,
sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Yusuf ayat 28. 22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya adalah sebagai berikut. Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan melangkahkan kaki hendak pergi. Namun sejenak pemuda tersebut timbul inisiatif. Sang pemuda meminta kepada pendeta agar menjawab hanya satu pertanyaan saja. Pendeta tersebut menyetujuinya. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti ragu dan rona wajahnya pun berubah panik. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Jamaah gereja berkata Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun Anda tidak mampu menjawabnya. Lalu pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Merinding bulu kuduk, berdiri bulu tangan, bergetar hati mereka, kebenaran yang sebenarnya sudah mereka dapati. Maka seketika itu pula para hadirin yang ada di situ langsung memeluk Islam beserta pendetanya juga. Sahabat, beruntung kita sudah berislam, tanpa harus bersusah payah untuk mencarinya. Tetapi yang menjadi masalah kita sekarang bukan bagaimana mencari Islam, tetapi bagaimana agar Islam kita menjadi kafah. Semoga kisah di atas dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan semua lapisan umat. Barakallah. Oke, segitu saja pembahasan untuk kali ini, sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.